Apa yang kalian lihat ini adalah tarian indah dari Bangosarus. Gerakan lemah gemulai menari indah di bawah rintik hujan yang perlahan mulai membasahi tanah. Sang pejantan berusaha menarik perhatian si betina. Dengan usaha keras, si pejantan menunjukkan tarian terbaiknya yang sudah mereka latih sejak kecil. Ini adalah kesempatan terbaik mereka untuk menunjukkan hasil kerja kerasnya, untuk menarik pasangan yang akan dijadikan kekasih seumur hidupnya. Jadi, tidak heran beberapa budaya melambangkan Bangosarus sebagai lambang cinta sejati. Bukan hanya itu, masih banyak hal lain yang membuat Bangosarus spesial. Maka, pada episode kali ini, mari kita mengenal lebih dekat dengan Bangosarus. Sama seperti spesies bango lain, berkaki dan berleher panjang, burung ini tampak elegan dengan tubuh tinggi dan sayap lebar. Bangosarus menjadi salah satu bango tertinggi di dunia dengan tinggi 180 cm dan berat kisaran 6,8 sampai 7,8 kg, membuat Bangosarus setinggi manusia dewasa. Tapi bukan hanya itu keunikan dari Bangosarus. Selain memiliki badan tinggi, Bangosarus memiliki ciri khas lain, yaitu dari warna tubuhnya. Bango ini memiliki tubuh abu-abu dengan leher berwarna merah. Meski berkepala botak, Bangosarus tetap menawan dengan warna tubuhnya. Bango ini memiliki persebaran yang luas, meliputi anak benua India, Asia Tenggara, dan Australia. Mereka sangat menyukai lahan basah seperti di daerah pertanian. Lahan basah merupakan habitat paling ideal bagi Bangosarus, sebab lahan basah menyediakan makanan, tempat bersarang, dan kesediaan air bagi Bangosarus. Bangosarus memiliki nama ilmiah Grus anticon, di mana Grus anticon dapat dijelaskan menjadi dua bagian utama, yaitu grus dan anticon. Kata grus berasal dari bahasa Latin yang berarti bangau. Genus ini mencakup berbagai spesies bangau besar yang tersebar di berbagai belahan dunia. Sementara untuk anticon merujuk pada nama tokoh dalam drama Yunani kuno yang terkenal karena kesetiaannya pada keluarga dan nilai-nilai yang dipegang teguh. Nama ini dipilih para peneliti awal yang pertama kali mendeskripsikan burung ini, kemungkinan karena karakteristik yang menonjol, kuat, dan setia dari burung ini, yang dapat diasosiasikan dengan karakter mitologi tersebut. Bangosarus hidup di daerah Asia dan Australia, serta di 13 negara, termasuk India, Cina, Thailand, Filipina, dan Kamboja. Bango ini memiliki 3 populasi yang berbeda, yang meliputi Asia Tenggara, anak benua India, dan Australia. Burung-burung ini tidak berimigrasi, tetapi mereka hanya berpindah lokasi sesuai dengan musim hujan dan kering. Mereka sangat suka dengan lahan basah. Ketika musim kemarau melanda dan habitat mereka kering, para Bangosarus akan berpindah lokasi mencari lahan basah terdekat. Mereka sering mendiami rawa-rawa, paya, kolam, kanal, dan ladang yang tergenang. Habitat-habitat tersebut sangat ideal bagi Bangosarus untuk bersarang, berkembang biak, dan mencari makan. Meski terkenal tidak suka bersosialisasi, Bangosarus masih membentuk ikatan berpasangan seumur hidup dan terkadang membentuk kelompok kecil dengan sesama jenisnya. Bangosarus adalah burung bango yang setia, jadi tidak heran masyarakat India menjadikan Bangosarus sebagai lambang kesetiaan dalam pernikahan. Bahkan karena saking setianya bango ini, ketika pasangannya mati, mereka akan menangis dan mogok makan sampai ajal menjemputnya. Hal ini menggambarkan begitu dalamnya cinta Bangosarus pada pasangannya. Pada saat hendak memilih pasangan, terdapat ritual yang harus dilakukan Bangosarus. Sang jantan harus melakukan tarian indah guna menarik perhatian si betina. Tarian ini dinamakan tarian pasangan, di mana sang jantan melakukan gerakan khas seperti melompat-lompat, mengangkat sayap, dan berjalan dengan langkah-langkah yang terkoordinasi. Gerakan tarian ini bukan hanya dilakukan oleh bango dewasa saja, bango muda juga melatihnya. Dengan melakukan tarian pasangan dapat melatih kemampuan motorik mereka.
Selain gerakan tarian, untuk menarik sang betina, Bangosarus juga menggunakan suara untuk berkomunikasi selama musim kawin. Mereka menghasilkan suara berupa teriakan dan suara trompet yang digunakan untuk menarik perhatian sang betina. Suara ini juga berfungsi untuk mempererat ikatan antara pasangan yang sedang melangsungkan perkawinan. Perkawinan Bangosarus terjadi pada musim hujan dari Juni sampai September dengan ritual pemanggilan, pose, dan menari. Ketika ikatan sudah terbentuk, pasangan Bangosarus akan bekerja sama membangun sarang cinta mereka. Sarang ini terbuat dari kumpulan alang-alang dan vegetasi lain yang ada di sawah atau rawa-rawa. Sarang ini harus dibangun dengan kuat dan kokoh, dibangun di dalam air yang dangkal, dengan menumpuk alang-alang, jerami, rumput, beserta akar dan lumpur, sehingga sarang menjulang ke atas permukaan air dan membentuk pulau kecil. Sarang ini tidak tersembunyi, malahan terlihat mencolok dan megah jika dilihat dari jauh. Dan tentu saja, sarang ini akan dijaga ketat oleh sang bangau. Mereka akan sangat agresif dalam melindungi telur dan sarangnya. Di alam liar, Bangosarus tidak memiliki predator alami kecuali manusia. Hal ini dikarenakan ukuran tubuhnya yang besar membuat mereka terlihat menakutkan bagi predatornya. Namun, yang menjadi sasaran para predator adalah telur dan anak Bangosarus. Predator yang memangsa mereka meliputi serigala, gagak hutan, dingo, dan burung pemangsa. Sarang Bangosarus seringkali dirampok oleh mereka ketika induk Bangosarus meninggalkan sarang. Pada masa sekarang, populasi Bangosarus mengalami penurunan. Keberadaan spesies bango anggun ini terancam oleh berkurangnya wilayah habitat asli mereka, lahan basah yang semakin menyusut akibat kekeringan, hingga pembangunan untuk mencukupi kebutuhan manusia semakin mengancam habitat Bangosarus. Kadang, mereka juga diburu, bahkan telur-telurnya dicuri. Penggunaan pestisida yang berlebihan juga mengancam keselamatan mereka. Jadi, bukan tidak mungkin kalau Bangosarus makin hari makin sulit ditemukan. Mereka yang awalnya tersebar secara luas di wilayah luas di Asia Tenggara, subbenua India, dan Australia, kini hanya bisa dilihat di beberapa wilayah saja. Semoga kesadaran akan keselamatan hewan liar semakin meningkat supaya keberadaan hewan-hewan menakjubkan seperti Bangosarus tetap terjaga. Baiklah, cukup sekian saja perjumpaan kita pada episode kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe channel Jelajah Alam, sehingga channel ini akan semakin berkembang ke depannya. Sekian dan terima kasih.